Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Jayanti Merawati Dewi, NIM E2019-1019, Prodi Perbankan Syariah 1, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Nah, di sini saya akan menanggapi video yang telah Bapak Wadud jelaskan, yang berjudul Peradaban Islam di Spanyol. Nah, yang pertama, awal masuknya Islam di Spanyol. Spanyol diduduki oleh umat Islam pada zaman Khalifah Walid, salah seorang khalifah dari Bani Umayyah yang berpusat di Damaskus. Nah, sebelum penaklukan Spanyol, umat Islam telah menguasai Afrika Utara dan menjadikannya sebagai salah satu provinsi dari dinasti Bani Umayyah. Penguasaan sepenuhnya atas Afrika Utara terjadi di zaman Khalifah Abdul Malik pada tahun 685 sampai 705 Masehi. Islam masuk tanah subur Spanyol ini dengan cara penaklukan atau ekspedisi. Dalam hal penaklukan ini ada 3 nama yang paling berdasar dalam sejarah penaklukan negeri tersebut. Mereka adalah Ibnu Malik, Tariq Ibnu Ziyad, dan Musa Ibnu Nuzair. Mereka bertiga mempunyai peranan sendiri-sendiri. Perkembangan Islam di Spanyol ada 6 periode. Nah, yang pertama, periode pertama pada tahun 755 sampai 912 Masehi. Periode ini umat Islam mulai memperoleh kemajuan baik dalam bidang politik, peradaban maupun peradaban. Misalnya didirikan Masjid Cordova dan sekolah-sekolah di kota-kota besar. Meskipun demikian, berbagai ancaman dan kerusuhan sering terjadi. Selain itu, Spanyol berada di bawah pemerintahan seorang yang bergelar Amir atau Panglima atau Gubernur. Amir pertama adalah Abdurrahman I yang memasuki Spanyol tahun 755 Masehi dan diberi gelar Al-Dakil. Nah, yang kedua, periode kedua pada tahun 1912 sampai 1013 Masehi. Periode ini Spanyol mencapai puncak kemajuan dan kejayaan, menyaingi kejayaan Daulah Abbasiyah di Baghdad. Contohnya pada keamiran Abdurrahman III mendirikan Universitas Cordova dan perpustakaannya yang memiliki koleksi ratusan ribu buku. Periode ini berlangsung di pemerintahan Abdul Al-Rahman III yang bergelar An-Nasir sampai munculnya raja-raja kelompok yang dikenal dengan sebutan Muluk Al-Tawaif. Pada periode ini, Spanyol diperintah oleh penguasa dengan gelar khalifah. Khalifah besar yang memerintah pada saat itu ada 3 orang, yaitu Abdul Rahman Al-Nasir pada tahun 912 sampai 961 Masehi, Hakam II pada tahun 961 sampai 976 Masehi, dan Hisam II pada tahun 976 sampai 1009 Masehi. Selanjutnya periode ketiga pada tahun 1013 sampai 1086 Masehi. Spanyol terpecah menjadi lebih dari 30 negara kecil di bawah pemerintahan raja-raja golongan atau Al-Mulukut At-Tawaif yang berpusat di suatu kota seperti Seville, Cordova, Toledo, dan lain-lain. Umat Islam banyak bertikai secara intern sehingga membuat kehidupan politik tidak stabil, namun kehidupan intelektual terus berkembang. Selanjutnya periode keempat pada tahun 1086 sampai 1248 Masehi. Kekuasaan dinasti Murabitun dan dinasti Muwahhidun menjadi satu kekuatan yang dominan sehingga dapat memukul mundur kekuatan-kekuatan Kristen serta menguasai kota-kota Muslim. Tidak lama setelah itu, Muwahhidun kalah dan meninggalkan Spanyol, sehingga membuat umat Islam semakin terpojok dan terlepaskan kekuasaan Islam di Spanyol. Nah, yang terakhir periode kelima pada tahun 1248 sampai 1492 Masehi. Peradaban kembali mengalami kemajuan, tetapi secara politik dinasti ini hanya berkuasa di wilayah yang kecil dan Islam hanya berkuasa di daerah Granada di bawah dinasti Bani Ahmad.
pada tahun 1492 berakhirlah kekuasaan Islam di Spanyol. Umat Islam dihadapkan pada dua pilihan yang sulit sehingga dapat dikatakan tidak ada lagi umat Islam di daerah ini. Nah, yang selanjutnya dinamika intelektual. Nah, yang pertama filsafat, yang kedua sains, yang ketiga fikih, yang keempat musik dan kesenian, yang kelima bahasa dan sastra. Nah, yang pertama filsafat. Filsafat berperan sebagai jembatan penyeberangan yang dilalui ilmu pengetahuan Yunani sampai Arab ke Eropa pada abad ke-12. Minat terhadap filsafat dan ilmu pengetahuan mulai dikembangkan pada abad ke-9. Nah, tokoh utama sejarah filsafat Arab Spanyol adalah Abu Bakar Muhammad Ibnu As-Sayyih yang lebih dikenal dengan Ibnu Bajjah. Tokoh utama yang kedua adalah Abu Bakar Ibnu Tufail, penduduk asli Wadi Asa, sebuah dusun kecil di sebelah timur Granada, dan wafat pada usia lanjut tahun 1185 Masehi. Bagian akhir abad ke-12 Masehi menjadi saksi munculnya seorang yang pengikut Aristoteles yang terbesar di gelangkan filsafat dalam Islam, yaitu Rushd dan Cordova. Nah, yang kedua sains, ilmu kedokteran, musik, matematika, astronomi, kimia, dan lain-lain juga berkembang dengan baik di Spanyol. Tokoh-tokoh sains Abbas ibnu Fahma termasyhur dalam ilmu kimia dan astronomi. Ia orang yang pertama kali menemukan pembuatan kaca dari batu. Ibrahim ibnu Yahya al-Nakkas terkenal dalam ilmu astronomi. Ia dapat menentukan waktu terjadinya gerhana matahari dan menentukan berapa lamanya. Ia juga berhasil membuat teropong modern yang dapat menentukan jarak antara tata surya dan bintang-bintang. Ahmad ibnu Ibas dari Cordova adalah ahli dalam bidang obat-obatan. Umi Al-Hasan bin Abi Ja'far dan saudara perempuan Al-Hafiz adalah dua orang ahli kedokteran di kalangan wanita. Nah, yang ketiga fikih. Fikih dalam bidang fikih Spanyol dikenal sebagai penganut mazhab Maliki. Yang memperkenalkan mazhab ini di sana adalah Ziyad Ibnu Abdul Ar-Rahman. Perkembangan selanjutnya ditentukan oleh Ibnu Yahya yang menjadi kadi pada masa Hisham Ibnu Abdul Ar-Rahman. Ahli fikih lainnya yaitu Abu Bakar Ibnu Qutiyah, Munzir Ibnu Said Al-Baluti, dan Ibnu Hazam yang sangat terkenal. Yang keempat, musik dan kesenian. Dalam bidang musik dan seni suara, Spanyol Islam mencapai kecemerlangan dengan tokohnya Al-Hasan Ibnu Nafi yang dijuluki Zaryab. Setiap kali diadakan pertemuan dan jamuan, Zaryab selalu tampil mempertunjukkan kebolehannya. Ia juga terkenal sebagai pengubah lagu. Ilmu yang dimilikinya itu diturunkan kepada anak-anaknya, baik pria maupun wanita, dan juga kepada budak-budak, sehingga kemasyhurannya tersebar luas. Nah, yang kelima, bahasa dan sastra. Bahasa Arab telah menjadi bahasa administrasi dalam pemerintahan Islam di Spanyol. Di antara para ahli yang mahir dalam bahasa Arab, baik keterampilan berbicara maupun tata bahasa, yaitu Ibnu Sayyidi, Ibnu Malik, pengarang Alfiyah, Ibnu Huruf, Ibnu Al-Hajj, Abu Ali Al-Isibili, Abu Al-Hasan, Ibnu Usfur, dan Abu Hayyan Al-Garnati. Nah, setelah kita mempelajari peradaban Islam di Spanyol, kita bisa mengetahui bahwa Spanyol merupakan tempat yang paling utama bagi Eropa dalam penyerapan ilmu pengetahuan yang dikembangkan umat Islam di sana serta peradabannya, baik dalam hubungan politik, sosial, maupun ekonomi, dan peradaban antar negara. Adapun kemajuan intelektual yang di dalamnya terdapat ilmu filsafat, sains, fikih, musik dan kesenian, serta bahasa dan sastra. Nah, sekian tanggapan dari saya. Apabila ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.